Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil proyek kami yang telah kami kerjakan selama 1 minggu ini, yaitu tentang kebudayaan Betawi. Media yang kami gunakan dan akan kami presentasikan adalah infografis, poster, dan scrapbook. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya Damar Ramadan, absen 7. Saya Devina Felicia Jayani, absen 8. Saya Jafar Nafis Fadila, absen 9. Saya Erik Kurniawan, absen 10. Saya Fadila Supurnama, absen 11. Saya Maraza Putra, absen 12. Yang pertama akan kami jelaskan adalah infografis dengan tema seni bela diri pencaksilat. Pengertian silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Sejarah seni silat. Para ahli sejarah pencaksilat di Indonesia memperkirakan bahwa bela diri ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Sejarah pencaksilat pada awalnya berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang yang bisa menggunakan alat perang seperti parak, perisai, dan tombak. Berbagai macam silat Betawi, itu pertama adalah silat beksi. Silat beksi adalah salah satu aliran silat Betawi. Aliran ini awalnya dikembangkan oleh masyarakat di daerah Tanah di daerah Kecamatan Pasar Tanggerang. Silat beksi awalnya diciptakan oleh seorang Betawi di Tionghoa. Ranakan menciptakan identitas campuran antara ilmu bela diri keluarganya dan ilmu bela diri yang dipelajarinya dari guru silat Betawi. Selanjutnya ada silat cikrik. Silat cikrik adalah salah satu seni bela diri aliran silat khas Betawi. Aliran ini awalnya berasal dari daerah Rawa Belong. Yang ini termasuk wilayah keseluruhan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aliran ini diciptakan oleh Kom Maing sekitar tahun 1920-an. Selanjutnya ada juga silat trok-tok. Silat main pukul trok-tok atau yang di Ulu Jami biasa disebut dengan langkah atau ronces adalah salah satu main pukul di samping beberapa aliran main pukul yang ada dan berkembang di Ulu Jami. Main pukul ini dibawa ke Ulu Jami sejak Kom Hadilun mempelajari dari guru Marduk asal Rawakidang, Tangerang. Silat Sabeni. Silat Sabeni Tenabang adalah salah aliran silat Betawi main pukul khas Betawi. Aliran silat ini diciptakan oleh H. Sabeni bin Canam ketika Indonesia masih berada pada masa penjajahan Belanda. Aliran silat ini awalnya dikembangkan di daerah Tanah Abang. Selanjutnya ada silat Silau Macan. Silat Silau Macan merupakan salah satu silat asli Betawi yang berasal dari Condet, Jakarta Timur. Mengenal silat Silau Macan, silat diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Silau Macan berasal dari kata silo yang berarti bercahaya. Diambil dari orang-orang yang bertakwa seperti ustadz, sesepuh, habib, kiai, dan datuk yang mempunyai wibawa tinggi. Selanjutnya ada silat Mustika Kuitang. Silat Kuitang diyakini diwariskan oleh leluhur keluarga Haji Muhammad Zailani. Silat khas Betawi ini dipengaruhi oleh seni bela diri Tionghoa. Umumnya dari berbagai versi cerita, silat Kuitang ini merupakan produk akulturasi budaya antara Betawi dengan ilmu bela diri Tionghoa. Disahkan, aliran bela diri Tionghoa itu dibawa oleh seorang tabib atau sensi awal Tiongkok bernama Kuitang Tiang yang kemudian berlabuh di Batavia pada abad ke-17. Selanjutnya, ia memilih untuk tinggal dan menetap di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Silat Pusaka di Jakarta merupakan salah satu perguruan pencaksilat beraliran gerak cepat yang berasal dari Betawi. Perguruan pencaksilat ini didirikan oleh Haji Sanusi atau Babe Uci dan para rekannya pada tahun 1997. Pada pertama kali didirikan, perguruan silat ini bernama Pencaksilat Pusaka Putra Jaya Jakarta atau PPD. Oke, yang tadi kami jelaskan adalah seni bela diri pencaksilat
yang berasal dari Betawi. Selanjutnya kita akan menjelaskan poster. Poster kami mengambil tema tentang palang pintu. Selanjutnya tema yang akan kami bawa yaitu palang pintu. Tradisi palang pintu merupakan bagian dari profesi adat pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu adalah tradisi unik Betawi yang berisi laga pencaksilat, adu pantun, hingga pembacaan Al-Quran dan sholawat sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan. Melalui peristiwa jawara dari mempelai laki-laki harus bisa mengalahkan jawara dari tempat tinggal perempuan. Bagi masyarakat Betawi, tradisi ini melambangkan besarnya perlindungan orang tua terhadap putrinya sebelum dipinang. Sedangkan bagi pihak laki-laki, palang pintu dapat menunjukkan kesungguhannya yang akan membangun rumah tangga bersama perempuan pilihannya. Ya, itu adalah pengertian dari palang pintu. Selanjutnya, kami akan membahas scrapbook. Scrapbook yang kami buat bertema kuliner khas Betawi. Berikut ini ada scrapbook yang kami buat. Scrapbook yang kami buat bertema kuliner khas Betawi, yaitu ada kerak telur, dodol khas Betawi, dan bir peletok. Oke, kami akan menjelaskannya. Yang pertama ada dodol. Yang pertama ada dodol Betawi. Dodol Betawi adalah makanan tradisional yang mempunyai tekstur kenyal dan rasa yang manis, yang dimasak selama 8-12 jam. Makanan ini dibuat dari bahan dasar gula aren yang dimasak bersama kelapa, santan kelapa, tepung ketan, dan rempah-rempah. Selama proses pembuatan, dodol harus terus diaduk guna mencegah gula agar tidak menggumpal. Dodol Betawi biasanya dituangkan ke dalam wadah atau loyang, kemudian didiamkan hingga mengeras sebelum dipotong-potong menjadi bentuk yang diinginkan. Ya, ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Meski asal-usul dodol Betawi tidak terdokumentasikan secara konkret, tetapi diketahui kehadiran makanan tersebut tidak lepas dari pengaruh para pedagang yang datang ke Indonesia. Mereka membawa resep dan teknik pembuatan dodol dari negara asal mereka yang kemudian diadaptasi dari bahan-bahan yang tersedia di Indonesia. Kerak telur. Makanan ini pertama kali diciptakan oleh masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta pada abad ke-18. Penciptaan kerak telur ini konon diciptakan secara tidak sengaja ketika masyarakat ingin membuat makanan dari bahan dasar kerang. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta. Perlu diketahui, kuliner khas Betawi ini dipercaya sudah dikenal dan banyak digemari sejak zaman penjajahan Belanda. Apa manfaat kerak telur? Kerak telur mengandung nutrisi seperti vitamin B12, mineral, serat, dan karbohidrat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan pengganti diet karbohidrat nasi. Ciri khas dari kerak telur tentunya rasanya yang nikmat dan gurih, perpaduan antara ketan, telur, dan juga bumbu lainnya yang dimasak hingga garing menghasilkan cita rasa yang khas. Kurang lebih seperti ini gambarnya kerak telur. Bir peletok merupakan salah satu minuman hangat dan menyegarkan dan tidak mengandung unsur alkohol. Bir peletok yang dikenal sebagai minum khas Betawi ini ternyata sudah dikenal sejak zaman Belanda. Minum bir peletok lahir di zaman kolonialisme Belanda. Minuman penghangat badan ini diciptakan ibu Betawi sebagai substitusi atau pengganti dari anggur merah yang dibawa orang-orang Belanda dari Eropa. Bir peletok khas Betawi yang satu ini ternyata memiliki banyak manfaat baik bagi tubuh dan kesehatan. Bir peletok ini dipercaya dapat meredakan masuk angin, nyeri lambung, gejala flu, meningkatkan nafsu makan, hingga membantu dalam menurunkan tekanan darah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan presentasi kami. Jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya Betawi yang beragam ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.